Aduh, kok basah semua sih mas muka aku. Nangis. Nangis aku lu nggak nangis. Ditinggal Mbak Ade gitu katanya tadi. Iya. Ada masalah apa sih? Astagfirullah. Sampai nangis kayak gitu sih mas. Aku lu nggak tahu mas ini kenapa bisa basah, pasti kalian muncratin yuk. Oh maksudnya nggak tahu kenapa kok ditinggalin gitu. Nggak punya salah apa-apa tapi Iya. ditinggalin. Ya Allah. Sekarang, mas itu tadi ada apa toh? Iya, yang sosok tadi yang saya ajak interaksi itu, dia itu mendengar percakapan kita waktu di sana tadi loh. Kita kan bercerita tentang ada salah satu makam di daerah mana tadi? Sidoarjo ya? Sidoarjo. Iya, Jawa Timur kali ya? Jawa Timur itu mas. Itu viral atau gempar itu kan ada pembongkaran makam, makanya kita malam-malam ngecek di sini dan sosok tadi itu ya menjelaskan sih semua tentang kegunaan tali potong itu buat apa dan bahkan sosok-sosok mereka yang diusikin kayak gitu juga nggak tenang. Bahkan mereka juga tidak bisa melawan karena orang-orang seperti itu kan udah mempunyai ilmu. Iya. Dan lalu tadi yang nangis ini? Ya dia berpesan maksudnya kalau ya miris mungkin berarti miris lah. Kita harusnya tenang tapi dibikin nggak tenang gitu. Dan dia itu berpesan pada kita kalau misalkan kita tahu atau mengunang itu apa sih? Mempergoking. Ya mergoking orang-orang seperti itu tuh dicegah. Ya mungkin nggak cuma dicegah ya, kalau ketahuan ya bisa diajar masa gitu. Iya no. Apalagi nek yang keluarga bersangkutan tadi tahu, pasti nggak terima. Iya. Tapi tugas kita paling cuma menyadarkan. Iya mas. Itu tuh nggak baik lah. Yaudah kita cabut ya. Kita kemana? Kan aman. Ini aja. Ini udah aman. Kita lanjut ke hutan. Ya. Yuk, let's go lah. Yuk. Ayolah. Kalau misalkan di hutan nanti kita nggak ada apa-apa, kita lanjut survei ke makam yang dekat base camp mas. Maksudnya kalau semuanya aman kan kita sudah tenang. Iya. Kita balik ke motor aja mas. Yang penting kan sini sudah aman. Apa mas? Siapa ini? Bu? Deketin mas. Malam cuman pakai kemben ya. Iya. Orang nyasar po? Orang nyasar. Coba mas Putra diajak interaksi. Tak pegang nih kamera nih. Oke. Orang nyasar yuk. Mbak. Assalamualaikum mbak. Permisi. Assalamualaikum. Iya. Iya silahkan. Ingin bercerita. Iya. Oh banyak. Ya mungkin biar lebih jelas kamu masuk ke salah satu raga dari kita supaya kita bisa berinteraksi dengan jelas dan lebih lengkap lagi. Loh. Oh masih ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya tadi kamu kan sudah bilang katanya ingin bercerita kepada kita kisah semasa hidup kamu menjadi apa, mandi jenazah ya tadi kamu bilang. Iya. Ya silakan ceritakan, akan kita dengarkan. Tapi ini ceritanya sedikit seram. Seram. Enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Kalian yakin tidak takut? Tidak, insya Allah tidak. Jadi saya kan namanya Mbak Jamila. Iya. Biasa disebut Mbak Jam. Nah, dulu kerjaan saya itu sebagai pemandi jenazah di salah satu instansi. Nah, memang saya sudah sering sekali kayak didatangin waktu tidur
ada yang terima kasih, ada yang nangis, pokoknya banyak banget. Tapi sebelum saya meninggal itu ada salah satu kejadian yang sampai sekarang saya itu tidak bisa lupa, Mas. Apa itu? Jadi gini, ada seorang wanita yang pernah saya mandikan juga jenazahnya. Nah, wanita tersebut meninggal dalam keadaan hamil, dan itu udah hamil tua. Saya perkirakan 8 sampai 9 bulan. Udah mau lahiran Iya. berarti ya. Dia itu kecelakaan, dan mohon maaf banget, itu bagian payudaranya itu hancur, Mas. Kecelakaan itu Astagfirullahaladzim. tadi ya. Iya. Nah, ya karena saya itu sama-sama wanita kan ya dengan leluasa saya itu membersihkan itu darah-darahnya, kotoran, bekas-bekas lebamnya yang ada di payudara dia. Di situ saya merasakan ada yang aneh. Anehnya di mana? Jadi seperti dia itu merintih kesakitan. Padahal dia itu udah nggak ada, Mas. Udah meninggal kan? Iya, dia posisi udah itu. meninggal. Tapi dari batin saya itu mendengar kayak dia itu nangis, kesakitan. Terus dia tuh kayak menangisi anak yang ada di dalam perutnya dia itu loh, Mas. Nah, karena saya udah terbiasa seperti hal-hal kayak gitu, saya tetap lanjutin bersihin semuanya itu. Darahnya itu tidak berhenti-berhenti mengalir, Mas. Masih ngalir terus. Ya, sampai saya itu kasih kapas berapa banyak itu sampai tembus. Dan ketika semua udah mau selesai saya mandikan, tiba-tiba saya biasanya kan di situ kan ada gayung untuk mandiin, Mas. Iya. Saya mau ngambil gayungnya, itu cuman sekedipan mata saya, tiba-tiba di samping ibu itu tuh ada bayi, Mas. Bayi siapa? Pertamanya saya tuh nggak percaya, Mas. Kok bisa ada bayi di sini? Dan seketika bayi itu ada di samping ibu yang saya mandikan tadi. Perutnya ibu itu udah. Oh, maksudnya itu bayi yang ada di dalam perutnya ibu yang Iya. meninggal itu. Loh, kok bisa keluar? Wah, Mas. Saya sendiri bingung sampai benar-benar merasa takutnya baru kali itu, Mas. Karena saya itu udah hampir 12 tahun bekerja menjadi pemandi jenazah. Baru kali itu saya itu melihat ada kejadian aneh. Itu memang benar-benar di depan mata saya, dan cuman saya tinggal sekejap mata untuk ngambil gayung itu, saya nengok lagi ke situ, udah ada, Mas. Padahal kalau untuk kecelakaannya itu tadi lukanya hanya di bagian dada. Iya, yang parah itu dada itu udah bener-bener hancur, Mas. Dan di kemungkinan kalau perutnya sobek atau gimana kan bisa saja bayi itu keluar. Nah, Iya. itu padahal tidak ada apa-apa di dalam perutnya, maksudnya nggak luka gitu loh. Dan karena bayi itu menangis, saya bergegas ngambil bayi itu, dan saya minta tolong salah satu suster untuk menangani bayi itu, Mas. Oh, masih hidup jadi. Alhamdulillah sampai saya meninggal pun bayi itu masih hidup, Mas. Mana Ya, bayi? namanya Dirawat sama suster. ya, namanya hidup dan mati itu kan ada di tangan Allah. Ya, seperti itu tadi, walaupun ibunya kecelakaan seperti itu, jika bayinya itu masih dilindungi oleh Allah, dia akan selamat. Iya, bahkan Ngeri. dari kemaluan ibu itu pun utuh, Mas. Tidak Biasanya kalau keluar melahirkan kan lewat kemaluan kan Iya. pasti berdarah. Tapi itu utuh, kemaluannya pun bersih. Karena saya sendiri yang mandiin. Keajaiban ya. Saya sendiri yang gosokin semua sekujur tubuh dia. Dan ketika saya sudah meninggal, saya itu didatengin sama ibu itu. Ya, gimana katanya?
ibu itu kan bernama Ibu Rosida. Ibu Rosida mendatangi saya dan dia itu sempat mau sujud di kaki saya karena dia itu merasa terima kasih kamu telah memandikan jenazahku dengan baik, dengan bersih, dan bahkan kamu sudah menolong anakku sampai sekarang anakku udah dewasa. Ya saya bilang sama-sama Bu, saya hanya menjalankan tugas, saya hanya bekerja, tapi karena saya bekerja dengan ikhlas ya saya jalanin dengan sepenuh hati saya Mas. Ya, kamu itu kan ya sangat berjasa sekali dengan pekerjaan kamu itu menolong orang, memandikan itu kan sudah jasa kamu itu sangat sangat baik. Tapi karena Allah menakdirkan saya pekerjaan saya seperti itu, meninggalnya saya pun juga waktu mandi Mas. Meninggal kamu ketika kamu mandi. Makanya saya hanya memakai kemben. Itu saya kan pulang ke kampung. Desa saya itu kan mayoritas kebanyakan masih mandi di sungai, nyuci baju di sungai karena kan sungainya kan bersih. Iya. Nah saya cuma pakai kemben, saya sambil nyuci, tiba-tiba banjir itu datang Mas. Tiba-tiba dari atas. Iya, itu jadi yang ibu-ibu yang bareng sama saya nyuci baju itu hanyut ke bawah arus itu Mas. Meninggal semua itu. Iya, jadi mereka itu meninggalnya itu waktu mereka mandi. Ya, Dan terus makanya saya berpikir apakah kerjaan saya memandikan mayat terus saya meninggalnya juga keadaan pas mandi. tapi ini jasad kamu sudah ditemukan. Sudah Mas, soalnya jenazah saya dan para ibu-ibu teman saya waktu nyuci bareng itu kita itu kesangkut di salah satu ranting pohon Mas. Ya alhamdulillah jika sudah ditemukan dan sudah dimakamkan dengan selayaknya manusia dan agama ini. Iya, ya kalian masih muda-muda ya, apapun pekerjaan kalian jalani dengan ikhlas Mas. Ya, siap, baik-baik. Terima kasih dan untuk informasi dan penjelasannya sejarah kamu ketika kamu masih hidup. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Enggak sih, saya cuma melihat kalian muda-muda kok kesini ngapain malam-malam. Saya penasaran sama kerjaan kalian, makanya saya langsung bercerita tentang pekerjaan saya Mas. Ya kerjaan kita ya kayak gini, ngelusur malam-malam kayak gini. Iya, kalian hati-hati Mas. Iya. Saya mau pamit. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.